Halo guys, gimana kabarnya? Film ini berjudul Breakout Brothers 3, bercerita tentang sebuah penjara yang dihuni oleh para napi kejam dengan berbagai tindak kejahatan. Dipimpin oleh seorang tahanan paling ditakuti dan dihormati ini, ternyata suasana menjadi damai dan tidak ada yang saling sikut satu sama lain. Namun keadaannya pun berubah ketika ia akhirnya dibunuh oleh salah satu tahanan yang punya dendam kesumat kepadanya. Dan kira-kira bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari langsung saja kita meluncur ke alur filmnya. Dan ini dia Breakout Brothers 3. Cerita dimulai di sebuah penjara dengan para tahanan yang sedang berduel. Perduelan seperti ini sebenarnya adalah kegiatan rutin bagi mereka. Selain untuk membuktikan siapa yang terkuat, ternyata duel ini hanya sebuah pertarungan persahabatan untuk menjalin kerukunan sesama napi. Namun di antara semua tahanan di lapas tersebut, mereka semua sangat patuh dan tunduk kepada satu orang yang mereka sebut sebagai Kak Scar. Dia masuk penjara karena pembunuhan sadis dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan dialah tahanan terkuat di dalam lapas ini yang dirumorkan bahkan bisa mengalahkan 9 orang sekaligus. Di saat para napi lainnya saling membaur, ternyata ada satu napi yang ditempatkan di ruangan isolasi. Dia bernama Tang Hon Chung, dipenjara selama 10 tahun karena kasus korupsi di lapas. Ya, dahulu dialah kepala lapas di penjara ini. Setelah ketahuan korupsi, ia pun digantikan oleh seseorang yang bernama Man Ho. Hampir setiap pekan, Tang ini meminta kepala sipir Man untuk memindahkannya ke tahanan umum. Sipir Man pun tidak mengizinkannya karena suatu alasan. Tentu saja, Tang jadi kesal karena dia ditahan di ruang isolasi padahal bukan penjahat kelas kakap. Selain ada Scar si tahanan terkuat di penjara ini, ia juga ditemani oleh beberapa tahanan lainnya yang bernama Mak Kintin yang sebentar lagi akan bebas, dan juga Big Roller, mantan bos mafia yang dihukum selama 30 tahun atas kasus pembunuhan. Namun walaupun Scar ini adalah tahanan paling ditakuti, ternyata ia sangat baik hati memikirkan para tahanan lainnya. Dia sering sekali meminta kepada si Firman untuk hal-hal mendasar seperti menambah tisu toilet dan lain-lainnya. Tapi di antara semua tahanan yang takut kepada Scar, ternyata ada satu napi yang sepertinya tidak takut dan tidak suka dengannya. Dia bernama Ho Chun, ditahan selama 18 tahun karena kasus pembunuhan. Karena menyerang tahanan lainnya, Ho Chun pun dipindahkan ke sel isolasi, sama seperti mantan sipir Tang. Tidak disangka pertemuan mereka malam itu ternyata sudah direncanakan oleh Ho Chun karena dia ingin menghasut si mantan sipir ini untuk kabur dari penjara. Ya, tentu saja Ho Chun yakin mereka pasti bisa kabur dari sana karena si mantan sipir ini tahu seluk-beluk di dalam penjara dan waktu yang tepat untuk kabur. Namun ada satu masalah yang harus mereka urus sebelum kabur, yakni Ho Chun harus mengalahkan Big Roller dan Scar karena mereka pasti akan menghalangi rencana kabur dari lapas. Keesokan harinya Ho Chun pun mendatangi arena pertarungan untuk menantang para tahanan dan memperlihatkan kekuatannya. Dengan taruhan beberapa bungkus udut merek Gudang Garam Kretek, Ho Chun pun mulai berduel 1 lawan 1 dengan tahanan yang dipilih langsung oleh Scar. Namun sayangnya ternyata Ho Chun ini cukup jago, bahkan bisa mengalahkan mereka semua dengan mudahnya. Sampai pada akhirnya karena sudah tidak ada lawan lagi, ia pun menantang Scar untuk mau berduel dengannya. Tentu saja Scar sebagai tahanan terkuat yang terusik harga dirinya pun menyanggupi tantangan tersebut. Namun sayang penjaga keburu datang dan melerai mereka, yang akhirnya duel pun ditunda. Namun setelah duel tersebut ditunda, Big Roller merasa ada yang aneh
Kenapa tiba-tiba si Ho Chun berani menantang Scar secara terbuka? Big Roller curiga, sepertinya ada yang sedang direncanakan oleh Ho Chun. Namun mereka tidak mau puyeng memikirkannya dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Sampai akhirnya, hari pun tiba di mana Mak Kintin, salah satu rekan mereka, sudah bebas karena masa tahanannya habis. 只一個豪烈嘅行動，佢係講義氣嘅性格，佢成功。 Di sisi lain, demi bisa mendapatkan keringanan masa tahanan, Big Roller, sang mantan mafia pun menjadi tour guide bagi anak-anak SD yang ingin tahu bagaimana sih kehidupan yang ada di penjara. Big Roller lantas memandu para bocil-bocil SD ini untuk melihat seisi penjara, bahkan membiarkan mereka untuk tidur di ranjang keras yang hanya dialasi papan. Tentu saja si bocil pun bertanya, Om, emangnya bisa tidur? Kasurnya keras banget loh. Dan Big Roller pun menjawab, nah, makanya kalau kalian gak mau tidur di penjara yang kasurnya keras ini, kelak kalian jangan coba-coba untuk menjadi penjahat atau melakukan sebuah kejahatan. Jadilah anak yang baik agar tidak masuk penjara. Wah, wejangan yang sangat hebat dari Big Roller. Setelah berhasil menjadi tour guide yang baik bagi anak-anak, Pak Sipirman pun memanggil Big Roller untuk berterima kasih kepadanya. Namun tidak disangka di hari yang cerah itu tiba-tiba saja Pak Sipir dikejutkan dengan sebuah surat tuntutan yang dilayangkan oleh mantan sipir Tang. Ya, ternyata Tang melayangkan tuntutan dan mengancam akan memberitahukan kepada pers kalau dia diperlakukan secara tidak pantas, ditahan di ruang isolasi tanpa persetujuan dari pengadilan. Namun bukan tanpa alasan, si Firman mengurungnya di sel isolasi. Ternyata semua itu demi kebaikan Tang, karena apabila dia disatukan dengan para tahanan lainnya, kemungkinan besar dia akan dibunuh karena hampir semua napi ternyata punya dendam kepadanya. Tapi tetap saja, si Firman tidak berkutik saat dituntut dan akhirnya mengeluarkan Tang dari sel isolasinya. Setelah Tang dikeluarkan dari sel isolasi, Scar dan Big Roller pun protes kepada si Firman. Mereka takut para napi pasti akan membunuhnya. Karena dahulu saat masih menjadi sipir, Tang ini sangat kejam kepada mereka. Bahkan sering menambahkan masa tahanan para napi tanpa alasan yang jelas. Tapi apa mau dikata, si Firman juga tidak bisa berbuat banyak karena Tang sampai menuntutnya jika tidak dikeluarkan dari sel isolasi. Dan tidak berselang lama, benar saja, baru setengah hari masuk sel umum, para napi yang dendam kepadanya pun langsung berusaha untuk membunuhnya. Karena resah dengan para tahanan yang mengincar Tang, si Firman pun memberikan pengumuman kalau sebentar lagi ia akan dikirim ke penjara lain demi keselamatannya. Tentu saja Tang pun kaget dan segera mengeksekusi rencana kaburnya dengan Ho Chun. Karena tahu setiap hari ada mobil yang mengantar bahan makanan ke lapas tersebut, Tang pun berencana untuk memanfaatkan mobil itu agar mereka bisa kabur. Karena waktu mereka sudah mepet, Ho Chun lantas berusaha untuk memancing emosi Scar agar mereka bisa segera berduel dan mengalahkannya. Tidak disangka Scar malah terpancing dengan provokasi itu. Bahkan Scar menaikkan taruhan mereka. Barang siapa yang kalah, maka tangannya harus rela untuk dipotong. Setelah pengumuman duel tersebut, mereka pun langsung melatih tubuhnya lebih keras lagi karena tidak ada yang mau kalah. Ho Chun latihan fisik begitu keras, sementara Scar latihan fisik ditambah puding dan ekstra lainnya untuk menghilangkan perut buncitnya. Tidak satu hari pun mereka lewatkan hanya untuk latihan. Namun begitu hari duel sudah di depan mata, tiba-tiba saja Scar malah mendapatkan sebuah surat yang akhirnya membuatnya ragu akan duel tersebut. Surat ini berasal dari pacarnya yang ternyata pacarnya tidak tahu kalau Scar selama ini di penjara seumur hidup. Begitu ia tahu kalau Scar ternyata selama ini di dalam penjara, pacarnya pun meminta agar ia mau bertemu dengannya. Ya, dengan datangnya surat tersebut, Scar pun akhirnya ragu untuk melakukan duel itu karena tidak ingin pacarnya sedih jika melihatnya terluka.
Namun di sisi lain, saat Scar mulai bimbang dengan duelnya, si mantan sipir Tang ini rupa-rupanya merencanakan rencana licik dengan menggerus obat tidur yang selama ini ia simpan. Ia berencana memberikan obat tersebut kepada Scar saat jam makan siang untuk bisa mengalahkannya. Tidak disangka, semua tahanan tidak ada yang menyadari saat Ho Chun mencoba mengalihkan perhatian para napi dan obat tidur pun berhasil dimasukkan ke dalam minuman Scar. 小心啫。修整啊，好嘢㗎。 Akibat obat tersebut, setengah jam sebelum pertandingan, Scar menjadi berkeringat, ngantuk, panas dingin dan mual-mual. Big Roller yang merasa aneh lantas mencoba memastikan. Namun Scar mengatakan kalau ia baik-baik saja. Sampai beberapa saat kemudian ketika Big Roller keluar meninggalkannya, tiba-tiba saja si Tang ternyata sudah berada di sana dengan sebuah silet. Rupa-rupanya obat tersebut bukan agar Ho Chun bisa mengalahkannya saat berduel. Yang ternyata si mantan sipir Tang ini membuat Scar lemas tak berdaya agar bisa membunuhnya. Tentu saja kematian Scar pun membuat Big Roller dan seluruh napi marah. Mereka langsung mencoba mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh Scar. CCTV diperiksa, namun sayangnya rekamannya rusak. Sel pun lanjut digeledah untuk mencari barang bukti yang mungkin masih disimpan. Dan ternyata benar, mereka menemukan silet yang digunakan oleh Tang untuk melakukan aksinya. Namun silet tersebut ditemukan bukan di kasurnya, melainkan di bantal milik Ho Chun. Entah apa yang direncanakan oleh Tang, padahal mereka sejak awal bekerja sama untuk kabur. Namun ia malah meletakkan silet tersebut di bantalnya. Karena tidak mau dijadikan kambing hitam, Ho Chun pun akhirnya memberitahukan kalau sebenarnya sejak awal mereka mencoba untuk kabur. Namun Ho Chun mengaku dia tidak tahu menahu kalau mantan sipir Tang akan membunuh Scar. Ho Chun membocorkan semua informasi rencana mereka kalau si mantan sipir ini akan kabur melalui dapur dan menyusup ke mobil makanan. Big Roller tidak mengira kalau akhirnya akan kehilangan Scar, sosok yang selama ini mereka hormati. Setelah tewasnya Scar, si Firman pun memberikan perintah kepada seluruh bawahannya untuk segera mencari bukti konkret agar mereka bisa menangkap si mantan sipir Tang. Apalagi para tahanan pasti akan semakin emosi jika mengetahui kalau Scar tewas karena ulahnya. Namun belum selesai memberi arahan, tiba-tiba saja si Firman sesak napas, keringat dingin dan pingsan. Yang rupa-rupanya ia juga diracuni oleh Tang yang sudah bekerja sama dengan para pembasmi serangga yang tempo hari mondar-mandir membersihkan lapas. Akibat kejadian itu, pengamanan pun jadi semakin ketat. Officer Chang menggantikan kepala sipir untuk mengamankan lapas selagi ia dirawat di rumah sakit. Tang bahkan sampai diberikan pengawalan ketat olehnya. Mau ke kamar mandi pun harus dikawal. Namun setelah beberapa saat kemudian, Big Roller yang merasa curiga karena Tang tidak kunjung keluar dari toilet. Ia pun memutuskan untuk melihatnya. Dan benar saja, rupa-rupanya polisi yang menjaganya sudah pingsan dengan Tang yang tidak berada di sana. Tidak ingin kehilangan si mantan sipir, Big Roller dan para napi pun ikut menggeledah seluruh penjara karena mereka yakin betul ia pasti belum kabur. Sesuai arahan Ho Chun, Officer Chang lantas mencegat mobil pengangkut makanan berharap ia ada di dalam mobil tersebut. Namun sayangnya, ternyata mereka dikelabui sebab ia bukan kabur dari sana, melainkan menyamar sebagai salah satu pembasmi hama. Ia mengetahui kalau si mantan sipir hendak kabur dengan menyamar sebagai pembasmi hama. Officer Chang pun berusaha menutup semua akses keluar penjara dan mengganti semua sandi lapas. Namun sayangnya si Tang ini terlalu nekat dan ia menyandra salah satu polisi serta para pembasmi hama agar Officer Chang segera membuka pintunya. Officer Chang yang tidak mau ada yang tewas pun bimbang dan mencoba membuka pintu tersebut. Namun beruntungnya Ho Chun memberitahukan kalau sepertinya mereka hanya bersandiwara karena salah satu anak buahnya yang ini sejak awal juga membantunya. Berkat informasi tersebut, Officer Chang pun akhirnya tidak membukakan pintu untuk Tang dan malah mengirimkan tim SWAT untuk menangkap mereka. Tapi naas,
naas. Tim SWAT juga tidak bisa berkutik karena si mantan sipir Tang ini malah menyandra para napi sebagai jaminan agar ia bisa kabur dari sana. Tidak ingin ada yang tewas, Big Roller lantas berpura-pura menjadi Sandra dengan rencana tambahan. Selama Big Roller mencoba untuk mengulur waktu, Mak Kintin yang kebetulan saat itu berada di penjara mencoba membantu dengan menyusup melalui saluran udara. Sesampainya di sana, ia pun mengambil kesempatan dengan melempar sebuah kelereng agar Big Roller dan yang lainnya bisa kabur lewat pintu belakang. Beruntungnya, saat itu Tang sedang bertengkar dengan polisi yang bekerja sama dengannya karena ia tidak ingin masuk penjara. Kesempatan itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Big Roller untuk menangkap si mantan sipir Tang dan lantas menghajarnya. Walaupun sedikit kewalahan, namun karena Big Roller adalah mantan bos mafia, akhirnya ia pun bisa mengalahkan si mantan sipir Tang dan menangkapnya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, para napi pun kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Walaupun tanpa Scar yang memimpin mereka, kini Big Roller lah yang menggantikannya memimpin para napi untuk menciptakan kedamaian di dalam penjara. 300。Dan film pun tamat. Itulah dia rangkuman kita kali ini. Jangan lupa subrek dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean film-film terbaru dari channel ini. Kamsahamnida dan ciao.